Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Semoga kalian semua tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol-protokol COVID yang telah diberikan oleh pemerintah. Amin. Selamat Ya. datang kembali teman-teman sahabat MP yang selalu mengikuti MP Talk ini, dan sekarang udah masuk ke MP Talk yang ketiga. Dengan nama saya Adinda Rama Putri dari jurusan Manajemen Pendidikan angkatan 2018. Ini saya akan menjadi host di MP Talk 3 yang bertemakan dengan Siap Belajar Debat MP. Nah, baik di MP Talk 3 ini kami kedatangan dengan narasumber yang sangat-sangat hebat ini ya. Dan pastinya juga mahasiswa jurusan Manajemen MP. Yang pertama ada Ferdian Adiwisesa, angkatan 2018. Lalu ada Dwi Ardiansyah, angkatan 2018. Dan yang terakhir, perempuan sendiri nih. Namanya Istiqomah Rahayuni Tias, angkatan 2019. Nah, saya persilakan bagi teman-teman untuk menyapa sahabat MP yang di rumah. Silakan dari Mas Ferdian dulu. Halo sahabat MP, terima kasih atas dukungannya di perlombaan sebelumnya. Terima kasih. Lalu Dwi Ardiansyah. Ya, selamat sore sekarang. Semoga teman-teman yang menyaksikan ini selalu diberi kesehatan. Lalu Istiqomah. Semangat. Nah, baik. Oke, terima kasih. Di masa pandemi ini, yang entah kapan berakhirnya, mereka bertiga ini hebat sekali. Mereka tidak mau dirugikan dengan masa pandemi yang sangat menyeramkan ini ya. Mereka berhasil mendapatkan atau meraih juara 1 di kejuaraan KDMI atau kompetisi debat mahasiswa Indonesia di tingkat fakultas. Benar? Benar ya? Benar. Oke. Pasti sahabat MP ini juga ini ya apa? Pengen tahu sih kalian ini gimana sih persiapannya, terus waktu lomba kan ini juga daring kan sistemnya ya, lombanya daring kan. Nah, pasti kan juga berbeda dari masa-masa sebelumnya yang tatap muka. Nah, gimana sih perasaan kalian? Perasaan kalian dulu sih untuk mempersiapkan lomba ini. Boleh sih apa ketiganya menjawab ya. Dari Mas Ferdian juga boleh. Oh, mungkin karena sebelumnya itu sudah pernah berlatih bareng ya kan, mulai dari mungkin sebelumnya adanya pandemi itu kami bertiga ini sudah sering ikut lomba bareng. Jadi satu tim dan sering juga latihan mulai dari sore, kadang-kadang juga sampai malam. Pokoknya rutin lah untuk latihannya sendiri itu. Terus untuk latihan daring pun kami juga pernah melakukan juga latihan daring selama persiapan untuk lomba di Madura. Kalau nggak salah itu kami juga sering latihan lomba daring lewat video call. Jadi sebenarnya itu kami bisa kompak karena kebiasaan jadi satu tim sih. Soalnya sudah sering ikut lomba bareng di 3 lomba, termasuk yang KDMI itu kita jadi satu tim. Jadi sudah tahu lah maksudnya kekurangannya tim itu gimana, terus kelebihannya gimana gitu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh teman saya Dwi. Iya, silakan Dwi. Saya lanjutkan ya. Jadi seperti yang
disampaikan sama Ferdian tadi mengenai kita sudah banyak ikut lomba bareng, ya memang benar, tapi kami merasa masih kurang untuk kami bisa sampai juara itu masih sedikit banget untuk bisa bareng-bareng. Tapi proses bareng-bareng itu yang buat kita gimana ya, lebih gampang mencari pemikiran yang sama misalnya dalam debat itu. Dan perlu diketahui teman-teman juga perjuangan kita bukan cuman kemarin aja sih. Jadi kalau Adinda tahu, Ferdian sama saya itu dulu ikut KDM tahun 2019. Di tingkat fakultas kita kalah di tingkat. Alhamdulillah, mungkin berkat adanya Istik ya, bisa juara 1 tingkat fakultas gitu. Terus ya rupanya memang KDMI kan Tidak. ya untuk KDMI kemarin kan sangat mendadak gitu. Jadi saya rasa juga baik dari Ferdian, Istiqomah maupun saya juga sangat minim dalam persiapan. Namun karena waktu yang sebelumnya kita habiskan buat lomba-lomba bareng, mungkin chemistry-nya sedikit gampang dibangun dengan waktu yang sesingkat itu. Mungkin silakan Istik. Dilanjutkan aja. Sudah terangkum sih dari Mas Ferdian atau Maga. Ya memang udah sejak 2019 akhir ya. Apa sama kali kalau nggak pengen ngajak timnya di Winsa kalau nggak salah, terus di lomba-lomba di Madu juga, terus sempat juga mempersiapkan buat KDMI, tapi mikirnya kan ya pribadi masing-masing, maksudnya kan yang minat terutama 2019, tapi kan karena kemarin nggak ada, cuma 1 hari dikasih tahu, dan kemudian sebenarnya dari tim kami sendiri itu bukan sama Mas Dwi, tapi sama yang lain juga, tapi karena ada suatu hal akhirnya mendadak di telepon ya kan, terus akhirnya ya karena sebenarnya minim persiapan di KDMI ya, mungkin karena itu sih chemistry udah, kemarin juga jurinya bilang posisinya juga tepat karena kan memang udah sering latihan juga, tapi dari situ sebenarnya jauh lah dari yang di tingkat-tingkat fakultas-fakultas lain yang lebih hebat. Itu sih. Oke, keren banget. Berarti ini benar-benar ini ya, untuk Istik dadak banget ya diberitahunya sama Ferdian dan Dwi. Saya yang diberitahu. Mas Dwi-nya yang dadak banget. Yang dadak banget. Langsung saya telepon. Ayo Mas masuk. Terus untuk kan kalau debat tuh dikasih tahu materinya itu gimana? Kan kalau dadak emang belajarnya atau memahami materi-materi apa nggak susah gitu kalau dadak? Gimana? Siapa dulu nih yang jawab? Hamin. Siapa monggo. Mbak. Monggo Dwi atau Ferdian yang udah sering nih. Dwi aja Dwi. Silakan Dwi. Ya, untuk kalau di debat itu ada yang namanya mosi. Jadi mosi itu suatu hal yang diperdebatkan di perlombaan itu. Jadi semacam tema gitu. Nah, untuk lomba KDMI kemarin itu jenis mosinya itu impromptu, atau kalau kita kenal itu ada yang dadakan itu di finalnya. Untuk di penyisian awal itu sudah dipersiapkan di malam hari, diberitahu malam hari. Dan kebetulan teman-teman kan ini juga sering nyari atau latihan mosi juga. Dengan adanya mosi-mosi yang dadakan itu juga sedikit terbiasa mungkin. Iya. Kalau boleh tahu yang di bapak-bapak keberapa sih yang paling atau lawan debatnya yang paling berat menurut kalian bertiga? Boleh Istik? Psikologi. Kenapa nih kok psikologi?
Pertama karena Piku. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Boleh Ferdian menambahkan kenapa kok lawan beratnya yang paling berat psikologi? Ya karena selain itu di final, terus habis itu emang mosinya kan impromptu. Jadi kayak dadakan banget dan itu suatu hal yang baru kalau nggak salah tentang MOOC. Nah itu kan jarang mahasiswa UNESA itu yang dengar tentang MOOC. Nah makanya itu jadi lebih berat sih karena kita memahami materinya lebih banyak. Terus selain itu yang di psikologi itu mungkin lebih berpengalaman. Jadi mereka kayaknya lebih confident daripada kita. Cuma ya memang sudah waktunya menang ya menang. Sombong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau aku sedikit batarin. Jadi kalau kan ada pertandingan itu penyisian awal itu kita lawan teman PLB atau PLS itu teman-teman di awal. PG PAUD. Oh iya PG PG PAUD. PAUD. PG PAUD itu kekurangan tim atau ada kendala. Jadi kita langsung lolos ke babak berikutnya, kita lawan teman-teman KTP. Jadi kalau dari saya sendiri tiap tim kita juga mengalami tantangan sih. Tapi kalau untuk yang tim KTP itu memang kita juga sedikit kesulitan jujur. Terus untuk di psikologi karena final kita juga feel-nya lebih dapat dan bisa dikatakan juga yang terbaik lah psikologi. Karena kan di tahun sebelumnya juga psikologi juara 1 KDMI dan juga Piku kalau nggak salah. Seperti itu. Tapi kalian hebat. Terus apa ya? Kalau boleh nggak diceritain gimana sih sistemnya waktu pelaksanaan debatnya? Boleh siapa yang mau jawab? Ferdian, Isti, atau Dwi? Tak berikan kesempatan ini ke Istik aja. Istik silakan. 19. Aku sudah Ayo, Subhanallah. lumayan baru. Berkaitan sama sistem ya, Mbak ya? Ya. Sistemnya dari lomba yang kemarin, apa ya, penyisian sebelumnya ada 2 mosi yang disiapkan, terus menggunakan akumulasi nilainya per individu, nanti individu jadi nilai tim, tapi itu bukan jadi akumulasi buat keseluruhan, cuman per babaknya aja. Terus setelah itu dari menggunakan eliminasi menang kalah ya kemarin kalau nggak salah. Iya ya, menang dari poin. Terus kemudian ya udah sih itu menggunakan kalau di KDMI kan pakai ASEAN Parlementer. Jadi ada pembicara 1, 2, 3, ada strukturnya juga. Mungkin itu. Itu menggunakan Google Meet atau via Zoom atau gimana? Zoom, Mbak. Kemarin pakai Zoom. Oh iya, kemarin itu ada satu link itu di invite buat ruang case building 20 menit, terus setelah itu habis case building langsung masuk ke ruang utama, terus diarahkan ke pertandingan seperti itu, terus sampai finalnya nanti itu di ruang besar semua. Itu sih, Mbak. Di antara kalian bertiga ini yang jadi ketua tim siapa ya? Ada nggak? Gantian kalau itu. Setiap lomba nanti beda ketua tim. Kalau yang waktu KDMI kemarin? Ini yang anak 19. Oh. Astaga, enggak. Mana sih perasaan kalian kalau
udah dapet juara nih, juara 1 di KDMI ini. Perasaan kalian gimana? Apalagi kan menangnya juga di masa pandemi ini, hebat banget. Boleh nih satu-satu yang jawab. Gue duluan. Gimana perasaan Dwi? Oh, kalau perasaan saya sendiri ya, sudah ya kalau dikata seneng, ya mungkin saya merasa senang sebagai tim ya, bisa bareng Istik sama Ferdian sampai ke tingkat fakultas, apalagi mewakili jurusan. Cuman jujur saya sendiri sudah di semester 5 ini merasa masih minim prestasi terutama di debat. Saya berkecimpung di debat itu mulai dari semester 2 dan sudah beberapa kali ikut lomba gitu. Untuk prestasi mungkin masih sedikit ya jika dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Tapi kalau bicara mengenai experience atau apa yang saya dapatkan di debat itu mungkin bakal sependapat mungkin Ferdian sama Istiqomah sudah banyak hal yang bisa diceritakan gitu. Terutama untuk di waktu kita lomba di luar kota dan lain-lain itu ada serunya juga. Dan untuk KDMI kami cukup senang bisa mewakili jurusan dan cukup penghormatan ya buat kami bisa dipercaya jurusan lah untuk di tingkat fakultas. Selain itu juga nggak boleh berpuas hati sampai di sini aja karena masih ada KDMI tahun depan yang kemungkinan saya ataupun Ferdian sudah nggak bisa ikut. Nah, itu nanti generasinya Istik dan teman-teman 19 ataupun 20 nanti. Kalau dari saya itu sendiri itu aja sih. Bagus. Mantap. Terus selanjutnya boleh gimana perasaannya Istik sebagai ketua tim dan membawa timnya menjadi juara 1? Bukan kan ketuanya, itu pembohongan, Mbak. Karena sebenarnya yang ngajak itu bukan aku, Mbak, tapi ketua komunitas debat Kiki, Mbak, yang ngajak. Terus kalau bilang perasaan sih masih ndredeg, Mbak. Karena memang karena sebelum lomba itu kan memang ya mikirnya nggak berekspektasi atau berharap lebih jauh. Cuman ya karena ini sebuah amanah dari jurusan, akhirnya ya udah dijalani aja, lakukan yang terbaik. Udah itu masalah hasil atau apa dan sebagainya, nggak terlalu jadi fokus yang benar-benar jadi perasaan senang sedih. Cuman berprosesnya itu yang benar-benar jadi pembelajaran, terutama di KDMI ini kan ketemu fakultas yang lain, terus bisa di situ kan tahu ini harusnya berpikir ini baru yang lebih analitis juga, akhirnya banyak belajarnya di situ. Terus cara komunikasi juga waktu debat, sebenarnya banyak teman-teman yang jauh lebih di sana akhirnya kan belajarnya di situ, dan itu yang bikin senang sebenarnya daripada masalah pencapaian hasil itu nggak terlalu jadi fokusan sih buat perasaan senang sedih, cuman belajarnya itu. Mungkin itu sih, Mbak. Mantap, selalu rendah hati ya. Terus selanjutnya Ferdian. Kalau menurut saya sih yang jelas itu senang karena sebagai tim kan perjuangan kita bertiga itu juga udah banyak, jadi ya pasti dengan hasil yang seperti itu pasti ya ada rasa senang. Tapi ya beberapa kata Dwi tadi, kita nggak boleh berpuas diri dulu, masih banyak jalan yang harus ditempuh biar jadi yang dihitung baik. Kan kalau secara prestasi juga kita bertiga masih kalah sama Mas Ahmad. Jadi
Ya, Oh, Mas lebih baik Ahmad itu. kita, Siap. Oh iya. lebih baik kita itu Ahmad itu Wah. yang buat teman-teman. terbaik aja. Tadi udah disungkapkan sama teman-teman juga, ya mungkin banyak sedikitnya sama seperti teman-teman. Cuma ya memang benar-benar perjuangan kita bertiga itu sudah banyak, jadi ya mungkin ini hasil yang sepadan untuk perjuangan kita bertiga. Juga soalnya pernah sampai latihan malam-malam, pernah gak tidur, malah ketiduran juga Turun pas yang latihan. masjid. Jadi itu ya karena perjuangan yang banyak itu tadi juga akhirnya alhamdulillah dapat juara itu. Ya itu mungkin udah sih tim kita ada. Hebat banget. Terus apa ya? Ada nggak sih yang bikin kalian itu buat maju mau maju lombanya itu ada perasaan yang kayak ingin mundur aja nggak usah berangkat lomba gitu, ada nggak? Apa sih yang bikin atau ada hal-hal apa yang bikin kalian pengen mundur nggak melanjutkan lomba? Silakan Dwi, boleh dijawab. Kenapa ketika pertanyaannya sulit saya duluan? Sebenarnya sudah, kalau teman-teman sendiri ya, mungkin dirasakan semua teman-teman debat ketika ingin berdebat, sudah mau waktunya, dan dia lagi lihat tim sebelumnya itu tanding. Nah, bisa kepikiran, bisa blank, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau blank itu malah kita satu lagi mundur. Dalam artian, ketika sebelum debat, kita sudah merancang argumen, dan lain-lain. Kita nggak bisa mengesampingkan yang namanya ingatan. Ingatan kalau debat itu ibarat poin-poin. Kalau poin satu hilang, maka satu argumen hilang. Dan nilai dari satu argumen itu sangat mahal kalau menurut saya, karena susah banget nyari. Jadi beberapa kali memang saya pernah ngeblank, terutama waktu di Jogja itu ngelawan teman-teman yang jam terbangnya sudah sangat tinggi, sudah angkatan 16, 15, bahkan saya temui juga ada yang tua gitu, 14 mungkin. Terus kalau untuk saat ini ya, justru saya semangat kalau melihat teman-teman yang lebih hebat, karena bisa buat belajar gitu loh. Ya benar katanya Estik tadi sih. Seperti itu. Oke. Kalau ngeblank gitu, itu waktu pertandingan gitu, Zal? Kamu ngeblanknya gitu? Atau? Jadi waktu, kalau kita itu punya bahasa khusus, Dinda. Kalau Apa? buat gambarin obiamik, tahu nggak? Nah, masih ingat nggak itu Ferdian, Istik? Jadi kita itu mesti menandai obiamik. Kalau kita sudah mik, itu biasanya bilang, tapi itu bercanda sih, sebenarnya bercanda. Bisa waktu pra acara atau mau waktu main, bisa pas berdebat. Tapi kalau saya sendiri waktu berdebat, kalau misalnya canggung itu entah kenapa saya merasa lebih enak kalau misal adrenalinnya lebih tinggi, karena kalau di debat itu memperturutkan bahasa tubuh, intonasi, emosi, dan lain-lain. Tentunya dalam hal yang baik ya, terutama dalam hal menghayati argumen dan lain-lain. Jadi tidak semua grogi itu buruk, karena grogi itu bisa jadi membuat kita sadar kalau kita sedang grogi dan harus memperbaiki, daripada kita ngelantur nggak jelas argumennya. Seperti itu. Baik. Terus kalau gimana apa ya? Menurut Mas Ferdian sih, apa ada
kelebihan atau kekurangan lah dalam lomba debat yang dengan sistem daring ini gimana? Apa ada kelebihan atau kekurangan? Kalau menurut saya sih, memang ada kekurangan dan kelebihannya. Cuma kalau di sistem offline itu ataupun dilaksanakan offline itu jadi lebih kerasa suasananya. Jadi kayak misalkan lawan itu lagi emosi, terus habis itu suasana-suasana di kayak menegangkan itu lebih kerasa kalau offline sih. Kan kalau kita di daring kan nanti kerasanya itu lebih flat. Kurang ada suasana menegangkan ataupun kayak emosi-emosi lawan itu nggak kelihatan dari daring. Kalau misalkan kita offline itu kan nanti emosi-emosi dari lawan itu kelihatan, dan biasanya kalau di lomba debat itu kita semakin bisa memanfaatkan emosinya lawan itu semakin dekat dengan kemenangan, soalnya bikin ngeblank lawannya gitu kalau mereka sudah emosi. Jadi lupa sama argumennya mereka, tapi lebih balas dari argumen kita daripada mereka menyusun argumennya mereka sendiri. Itu sih, Din. Berarti kalau misalnya via daring itu susah ya mendapat feel-nya apa saat beradu argumen gitu? Iya, seperti itu. Cuma ya emang kalau sudah chemistry itu benar-benar diperlukan kalau daring sih. Soalnya biar kita itu nyusunnya argumen terus nyusun emosinya dari tim itu bisa sama. Nah, kalau kita offline kan sudah pasti kita bisa ngerasain. Nah, kalau kita daring itu ya perlu benar-benar chemistry itu benar-benar perlu. Cuma kalau emosi dari kayak suasana permainannya atau suasana debatnya itu ya memang perlu kita sedikit membayangkan ataupun merasakan sedikit lebih dalam. Tapi mungkin enaknya daring itu kalian lebih tenang gitu ya, biar apa nggak terlalu gugup, bener nggak? Nggak. Ya. Hah? Enggak, silakan Dwi. Apa? Mungkin dulu. Gimana? Ya seperti yang saya bilang tadi ya, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua, debat itu aktivitas yang menarik, bukan hal yang negatif kalau sudah masuk dalam ranah perlombaan dan sudah kita bicarakan sekarang. Ketika kita bisa bertatap muka dengan rekan-rekan yang menjadi lawan kita, terus ada yang menonton juga. Nah, sebenarnya mental kita lebih digembleng di situ sebenarnya. Kalau teman-teman bermasalah dengan speaking dan lain, ya itulah lapangan ngelatih mental di situ. Dan jujur, bahkan saya sendiri masih kadang masih gagal dalam tantangan itu. Nah, itulah mungkin yang PR yang masih belum kita bertiga selesaikan. Jadi kita masih putar debat karena kita masih merasa kurang. Banget teman-teman. Mungkin yang terakhir nih, dari teman-teman kalian bertiga, mungkin ada motivasi atau tips gimana sih biar tetap bisa meraih prestasi di masa pandemi ini? Gimana dari Boleh siapa dari itu? Siapa ini, Mbak? Isti. Enggak. Apa ya, Mbak? Motivasi, Mbak? Iya, motivasi atau agar teman-teman semua yang di rumah itu nggak cuma rebahan aja, bisa mengembangkan kreativitas atau menciptakan karya kayak gitu, mengikuti lomba.
biar tetap semangat meskipun di pandemi. Gimana ya Mbak? Soalnya saya kadang juga rebahan Mbak. Nggak. Mungkin apa ya Mbak? Aku juga bingung. Kalau aktif itu kan sebenarnya kan ada dua kan ya Mbak, produktif sama sibuk. Nah, kalau misalkan kita produktif ya kita lebih ke menyeimbangkan antara ya kalau ya jangan lama ya kan kita bisa kurang dalam segi prestasi ya coba hal yang baru, masalah hasil nanti ya nyusul lah maksudnya kan kita belajar dulu tahu hasil kalau misalkan kita benar-benar bisa. Nah kalaupun kalau tips mungkin banyak di internet mau lomba-lomba ya kita tinggal ambil kesempatan itu kan, kesempatan juga udah banyak. Mungkin itu sih Mbak. Boleh, bagus banget. Terus gimana sih tips dari Ferdian? Terima kasih. Nanti diambil. Kalau menurut aku sih yang penting itu prinsip diri ataupun motivasi diri. Nah, kalau aku sih memang kayak kadang-kadang itu kalau kita capek, kalau kita itu lelah, itu kayak semangat itu kan sudah mulai hilang-hilang, luntur-luntur. Nah, yang penting itu kita harus punya satu kata ataupun satu kalimat buat riset diri. Nah, kalau aku sih punya salah satu kalimat yang pernah diucapkan sama Habibie. Dia itu pernah bilang, kalau hidup itu seperti kita naik sepeda. Kalau kita berhenti, ya kita akan jatuh. Tapi kalau kita terus kayuh, kita terus berjalan, itu nanti lama-lama pasti bisa berjalan jauh dan ataupun mencapai mimpi-mimpi kita. Nah, itu benar-benar salah satu kalimat yang tak ingat sih dari beliau, dan memang kalau dipikir-pikir itu ya hidup itu seperti itu. Jadi kalau saat kita udah hilang semangat, terus dan saat kita hilang semangat itu berhenti, ya kita bakal tetap di tempat yang sama. Tapi kalau kita semangat itu terus kita tetap paksa terus untuk kayu, terus untuk jalan, nah itu pasti bakalan semangat itu pasti timbul. Terus pernah ikut juga salah satu yang diungkapin sama itu acara webinar bimbang literasi kalau nggak salah. Nah, itu juga salah satu dari kata-kata narasumbernya itu bilang kalau emang yang perlu itu pembiasaan aja. Kalau kamu udah terbiasa, nanti semangat itu pasti akan timbul sendiri. Nah, jadi ya benar-benar untuk teman-teman itu kalau punya ide, punya karya ataupun bisa menulis, itu tulis saja yang banyak, terus itu pasti nanti kayak semangat itu pasti timbul. Nah, terus untuk yang mau ikut lomba, jangan pernah minder duluan sebelum berperang. Berperang dulu, masalah kalah atau menang itu terakhir. Yang menang itu bonus. Ya, itu sih. Terima kasih. Baik, terus kembali dari Ibu gimana? Ya, jadi pertanyaannya tips ya untuk kalian masih memberikan motivasi dan lain-lain. Saya rasa juga pantasnya saya sendiri merasa juga kurang berprestasi. Dari sekian saya jalani mungkin juga hal. Yang pertama, lakukan apa yang kamu suka. Ada orang yang suka desain, bukan sampai nggak tidur. Orang yang suka kuliah. Nah, sebenarnya hal yang kita suka itu, hal yang suka itu
dan tiap orang punya apa yang dia suka. Yang harus teman-teman lakukan ya mencari teman-teman mau, harus sama diri sendiri gitu. Nah, terus setelah tahu apa yang teman-teman mau, teman-teman suka, hal yang menjadi prinsip saya adalah mengenal jalan sendirian. Karena kita ini memang kadang yang loyo, rebahan, dan tapi kita teman-teman di samping kita ngingetin kita untuk kita lupa buat target kita dan lain-lain. Karena kekuatan itu tidak hadir di kita selamanya, karena ada juga mungkin dari orang lain yang memberikan kita semacam stimulus dan semangat lagi. Ada kata-kata yang menarik dari Mas Danang Kahima MP tahun 2016. Kalau ingin berjalan cepat itu sendirian, ingin berjalan jauh itu bareng-bareng. Saya rasa juga nggak ada sesuatu yang harus kita kejar dengan cepat, karena perjalanan, terutama hal-hal yang kita senangi sampai buat prestasi dan lain-lain, itu perjalanan yang sangat jauh gitu. Dan kita perlu teman, perlu tim. Terus selanjutnya saya rasa juga sangat bersyukur bisa kuliah di jurusan MP. Iklimnya sangat mendukung, alhamdulillah. banyak teman-teman yang berpotensi dari angkatan 17, 18, 19. Kalau mungkin untuk Dinda sendiri, kalau mungkin cari pemateri atau narasumber MP Talk, nggak mungkin kesusahan kalau di MP. nggak bercanda. Jadi ya itu sih, iklimnya alhamdulillah baik dan turut mendorong lah. Jujur mungkin bisa ditanyakan juga ke Ferdian, ke Istik, gimana iklimnya di MP. Bahkan di angkatan 17 tuh banyak kakak-kakak kita yang mengembangkan platform dan lain-lain. Itu bisa diundang ke MP Talk karena mereka lebih pro. Nah, selanjutnya saya ingin ngajak teman-teman angkatan 18, 19, 20 untuk bahwa ingin beritahu lah, debat itu hal yang menarik gitu. Dan di jurusan sudah difasilitasi dengan komunitas debat. Tidak ada waktu buat telat untuk kita mulai debat. Berlatih debat, mengembangkan sosial kita dalam entah itu berpikir, berbicara di depan umum, nah itu bisa dikembangkan oleh komunitas debat. Jadi sedikit promosi teman-teman yang berminat dengan di komunitas debat. Terima kasih. Ya. Jadi bagi mahasiswa jurusan manajemen pendidikan angkatan 2019 ke atas maupun yang mahasiswa baru nih, mahasiswa baru kalau nanti bisa menghubungi ke siapa ya? Ke Dwi? Nggak apa-apa. Nanti bisa dibagi CP ataupun IG-nya nggak ada komunitas debat. Oh, IG-nya proses. Tunggu dulu, oke? Okay? Ya udah, mungkin cukup segini saja ya teman-teman, kita membahas kiat-kiat belajar tim debat MP. Nah, terima kasih buat kalian bertiga, Ferdian, Dwi, dan Istik yang telah memberikan ilmu dan sharing tentang pengalaman kalian di lomba KBMI kemarin tanggal 16 Juli. Ya benar. 16 Juli, iya. Terima kasih kepada kalian juga dan terus semangat meraih prestasi-prestasi lainnya meskipun di masa pandemi ini ya. Dan buat kalian sahabat MP yang di rumah terus berkarya, semangat agar tetap meraih prestasi. Oke. Saya juga terima kasih kepada teman-teman yang di rumah telah menonton
MPtalk 3 ini, dan terus tunggu MPtalk berikutnya. Dan minggu depan insya Allah ada MPtalk 4. Oke. Dan semoga minggu depan narasumbernya juga tidak kalah menarik dan tidak kalah berprestasi seperti kalian bertiga. Ya udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas MP. Terima kasih. Bangga MP dong. Semangat. Bangga MP. Ayo, Dinda. Oh, ya, Dinda. Gimana? Gimana? Dua aja, nggak ada jajalnya debat. Yes, Aira. Kita ucapin bangga MP ya. Oke, siap. Yap. Untuk hostnya jangan di spotlight saya. Kelihatan saya aja. Ini ya, untuk Mas MP-nya. Dosen tadi. Bukan? Siapa? Ardian. Oh, Ardian. Nanti pas aku bilang, kamu aja deh bilang Humas MP nanti, manajemen pendidikan nanti kita bilang bangga MP. Oke, Nanti bisa di-cut. Ya. Manajemen pendidikan. Bangga. Bangga. MP. Bangga MP. Bangga MP.